Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, menjadi yang pertama itu anugerah, dan menjadi yang kedua itu tidak salah. Di dalam kehidupan, kadang tidak semua hal bisa sesuai dengan rencana kita. Iya apa iya? Kadang dalam hidup kita maunya begini, jadinya begitu. Betul? Maunya si A, jadinya si B. Mohon maaf Bunda sayang, kita mungkin pernah menemukan ada rumah tangga yang punya pasangannya satu, tapi juga ada rumah tangga yang ditakdirkan punya pasangan lebih dari satu. Ada? Di dekat kita ada? Di lingkungan kita ada? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Ya, tuh katakan tuh. Maka mohon maaf, Ahilman di awal ingin melembutkan hati kita semua. Kalau ada rumah tangga yang ditakdirkan punya pasangan lebih dari satu, punten. Kalau prosesnya benar, caranya benar, sikapnya benar, perilakunya benar, maka dengan izin Allah saya ingin menyampaikan, menjadi yang pertama itu anugerah, tapi menjadi yang kedua juga tidak salah. Betul? Maka di dalam Islam memang ada dan diperbolehkan berpoligami. Ada, boleh, tapi ingat, tidak semua orang punya kemampuan dan punya kapasitas untuk memiliki pasangan lebih daripada satu. Betul? Kalaupun ada yang ditakdirkan punya pasangan lebih dari satu, syaratnya harus adil. Harus apa? Adil. Ibu biasa aja Bu, kayak ngambek gitu ya. Harus adil. Maka pertanyaannya, apa itu adil? Adil itu bukan tentang sama rata. Adil itu bukan tentang sama rasa. Tapi adil itu tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul? Adil dalam perasaan itu nggak mungkin. Betul nggak? Pasti kecondongan perasaan akan ada, baik kepada istri yang pertama atau istri yang kedua. Tapi kalau boleh ditanya, sebaiknya perasaan yang paling dominan harus kepada istri yang pertama atau istri yang kedua? Pertama. Betul. Sepakat. Harusnya ketika dia ditakdirkan punya istri dua, harusnya cinta kepada yang pertama harus lebih besar. Betul? Bagaimanapun istri yang pertama yang mendampinginya dari awal. Betul? Yang pertama menemaninya dari nol. Betul? Yang pertama yang sabar, yang tabah, yang ikhlas menjadi yang pertama. Betul? Maka dengan tegas katakan, salah kalau ada orang yang punya istri dua tapi cinta kepada yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Betul? Adil di sini dalam bentuk apa yang bisa dilihat oleh mata. Urusan ekonomi bisa adil? Bisa. Istri yang pertama dikasih 5 juta, istri yang kedua? Sama. 5 juta, adil atau tidak? Belum tentu. Lihat, istri yang pertama apa kebutuhannya, betul? Istri yang kedua apa kebutuhannya, betul? Maka adil bukan tentang sama. Adil itu tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Walaupun untuk bisa adil rasanya sulit. Apa? Lebih keras? Lebih keras? Maka tidak semua orang bisa berpoligami. Betul? Di dalam Al-Quran Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatadaruha kalmu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahimah. Sekali-kali engkau pengen adil, rasanya agak sulit. Enggak bisa. Enggak bisa. Apalagi yang namanya perempuan cemburunya luar biasa. Betul? Apalagi yang namanya perempuan hatinya sensitif. Enggak bisa. Maka bagaimana caranya? Wa intuslihu, berbuat baiklah kepada keduanya. Betul? Dan jangan lupa watattaqu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melembutkan hati pasangan kita siapa? Allah. Yang mengakurkan dua orang yang bertengkar siapa? Allah. Banyak orang, mohon izin, ketika ingin berpoligami sibuk mengejar nafsunya, tapi lupa menghadirkan takwanya di hadapan Allah. Betul? Ujungnya yang pertama marah, yang kedua marah. Kalau dua-duanya marah, harus kemana saya pergi? Maka mohon maaf, butuhnya iman dan takwa. Betul? Maka kalau belum bisa, jangan pernah mengambil jalan untuk punya istri dua. Betul? Kalau belum bisa bertakwa, kalau belum bisa beriman, mohon maaf, rasanya buang jauh-jauh untuk berpikir punya istri dua. Betul? Membahagiakan yang pertama aja belum bisa. Apa? Betul? Masuk baru satu, cuma satu. Membahagiakan yang pertama saja belum bisa, apalagi nambah dua. Bahkan mohon izin, di akhir ingin peringatkan dengan satu hadis, boleh? Kata Nabi, barang siapa yang ketika hidup di dunia dia punya istri lebih dari satu, berarti 2 atau 3 dan seterusnya sampai 4, dan dia tidak berlaku adil, maka mohon maaf, ketika nanti di hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan dengdek. Contohin Bang Bedu. Nggak adil, berat sebelah. Maka akan berjalan dengdek, condong ke kiri atau condong ke kanan. Nauzubillahi min dalik. Daripada 2 tidak bisa berlaku adil, lebih baik 1 tapi bisa membahagiakan salah satu itu. Betul? Tepuk tangan buat bunda yang ada di sini. Punya istri 1 anugerah. Iya. Jadi yang kedua tidak salah. Menjadi yang ketiga masih sah. Yang keempat? Menjadi yang keempat waspadalah. Yang kelima sudahlah. Susah dikasih tahunya berarti itu ya. Ya. Oke, silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada. Oh, nggak ada yang mau. Ibu, dah silakan. Yang mau aja dah, ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng Sa'diah dari Majelis Ta'lim An-Nisa Parung Panjang Bogor. Parung Panjang, tepuk tangan untuk orang Parung Panjang. Oh, ini Ibu Neneng yang terkenal di lagunya ada. Apa tuh? Neng, ayo Neng. Silakan Ibu Neneng. Saya izin bertanya sama AA. Boleh. Begini A, pernikahan dalam pernikahan kontrak itu diperbolehkan tidak dalam Islam? Pernikahan kontrak? Iya. Berapa sebulan kontraknya Bu? Kontrakan tuh ya beda. Begini ceritanya A. Jeng. Saya punya tetangga mempunyai seorang anak perempuan
harus menikah dengan orang yang sudah berumur. Anak perempuan tersebut baru berusia 18 tahun dan prianya 50 tahun, sudah beristri. Posisi pria tersebut emang orang kaya. Iya. Terkenal orang punya lah di daerahnya. Juragan lah ya. Gitu, ya. Juragan Empang. Iya ya. Dan sudah beristri. Sudah beristri, iya betul. Orang tuanya ini memaksa anaknya menikah untuk jadi istri kedua. Oke. Karena kalau tidak mau dia bisa putus kuliah. Karena gak ada biaya lagi dari orang tuanya. Iya, dia tidak bisa membiayai anaknya untuk kuliah. Kalau mau lanjut kuliah, nikahlah sama orang tersebut. Iya. Biar dibiayain kuliahnya. Benar. Oke. Terus orang tuanya juga terlilit utang ke bank. Terlilit utang. Ya. Terus? Akhirnya anak tersebut mau jadi istri kedua dengan syarat ada perjanjian kontrak. Kontrak. Iya. Yang minta kontrak calon wanitanya? Iya, sang wanitanya. Anaknya, okay. Iya. Apa isi kontraknya? Itu dia. Dia mau menjadi istri kedua. Terus disetujui kontraknya itu oleh kontraknya, disetujui nggak kontraknya? disetujui sama anak tersebut. Tapi ada perjanjian. Oh, okay. Iya, perjanjian kontrak tersebut. Jadi sebelum lulus dia tidak mau berhubungan badan, takut hamil katanya. Don't touch me, jangan sentuh saya dulu gitu pokoknya kan. Oke, terus? Saya mau tanya tuh sama AA, apa diperbolehkan, apa sah itu perjanjian kontrak tersebut dalam pernikahan? Saya mohon pencerahannya dari AA. Oke. Terus kata suami ibu gimana? Suami ibu nerima? Saya sudah tidak bersuami. Oh ya, maaf ibu. Ya. Oke, kita dengarkan aja pada Bu ya. Ya. Silakan dijawab Pak. Baik, Bunda. Izin mungkin AA sedikit luruskan pertanyaannya. Ada dua mungkin yang harus coba kita lihat. Yang pertama terkait dengan kawin kontrak atau disebut dengan nikah mut'ah. Itu haram hukumnya. Tidak ada. Ya. Yang kedua, Bunda bertanya tentang perjanjian pranikah. Ini dua hal yang berbeda nih. Beda. Jadi yang pertama, kalau bicara nikah kontrak nggak boleh. Di dalam agama kita tidak dibenarkan, itu perbuatan yang haram. Nah, adapun yang kedua, mungkin konteks pertanyaan Ibu tentang perjanjian pranikah. Misalnya kan ada ya, mungkin kita kayak bikin perjanjian, mungkin kita jangan dulu punya anak misalnya. Terus tadi kita nanti abis nikah tinggalnya di rumah sendiri salah satu misalnya. Jadi itu perjanjian. Atau kalau bercerai jangan ngurusin harta gono gini. Iya, jadi gitu. ada perjanjian. Misalnya kamu mohon izin ya, kalau kamu nyakitin saya dengan cara begini, nah itu dibuat perjanjian pranikah. Tapi mohon izin kalau melihat konteks perjanjiannya itu tidak dibenarkan. Nikah itu kan artinya bercampur. Tadi kata Mas Budu ya kalau nggak bercampur ya ngapain? Tiba-tiba muncul pertanyaan itu. Iya kan? Ya. Karena nikah itu bercampur. Bercampur dengan jalan yang baik. Berharap punya keturunan yang baik. Betul gak? Makanya mohon maaf. Nafkah itu bukan hanya urusan materi. Tapi nafkah juga termasuk menyenangkan, membahagiakan batin pasangan kita. Itu juga nafkah. Bagi laki-laki, punten mohon maaf, penting mendapatkan, apa bahasa enaknya ya, penting mendapatkan kebutuhan secara biologisnya, betul gak? Tapi juga jangan kaget, perempuan juga butuh kebutuhan biologisnya. Bedanya laki-laki lebih terang-terangan, perempuan bisa nahan, betul gak? Tapi dua-duanya butuh. Maka nikah itu bercampur. Tapi punten, AA harus gak kasih keterangannya. Bercampur dalam artian dengan baik. Karena banyak, punten ya, banyak rumah tangga ketika bercampur tidak menghadirkan adab.
Padahal ingat, ini manusia, bukan binatang, bukan hewan. Maka ada bercampurnya perlu kita pelajari. Contoh, misalnya bunda sebelum bercampur dengan pasangan ambil air wudhu. Suka nggak begitu? Ambil air teh paling bunda. Iya kan? Izin sebelum bercampur sholat 2 rakaat, betul? Terus berdoa, terus ada posisinya menghadap kanan. Nah, Ini penting. Bunda mah kalau mau bercampur teh main. Lupa. Ada doanya, hafal nggak? Apa doanya? Tuh kan? Minimal bismillahirrahmanirrahim. Maka betul dalam Quran disebutkan fa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah, bercampurlah dengan pasanganmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kembali kepada pertanyaan bunda, rasanya perjanjiannya kurang tepat dan tidak dibenarkan jika ada perjanjian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. ini ada pertanyaan dari jamaah seperti biasa yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_BTV_official. Sudah ada dari tadi nih, saya cari di mana. Nih ya. Dari @duoratu penyanyi. Ya. Wah, duoratu penyanyi. Assalamualaikum Ahilman. Duoratu penyanyi ini ya. Oke. Izin, Ratu mau bertanya tentang suami Ratu. Berarti raja suaminya nih. Berarti. Tentang suami Ratu yang sudah bersikap adil dalam urusan nafkah batin. Mohon maaf, bukan sudah tapi susah ya. Susah ya. Ratu mau bertanya tentang suami Ratu yang susah bersikap adil dalam urusan nafkah batin. Nafkah batin itu nafkah lahir batinnya. Bikin sakit gitu batin. Jadi ceritanya begini, Ratu ini merupakan istri kedua. Suami punya istri pertama. Nah, yang biasa Ratu panggil dengan panggilan Jawa Mbok D. Waduh, karena mungkin pertama yang dipanggil Mbok D. Nah, suami Ratu ini kalau urusan nafkah batin selalu condong ke Ratu, bukan ke Mbok D. Nah, nasihat apa yang bisa Ratu kasih ke suami supaya dia bisa adil dalam memberikan nafkah batin? Hilman, susah ya jawabannya ayah. Harus ngalamin dulu baru bisa ngasih jawaban. Silakan. Bunda. Ini yang tadi Ahilman sampaikan. Sulit. Apa? Sulit kalau kita minta adil pada urusan perasaan. Termasuk mohon maaf juga sulit untuk bisa diterjemahkan tentang rasa yang dirasakan saat kita bercampur dengan pasangan yang pertama atau yang kedua. Maka mohon maaf, tidak boleh membandingkan rasa antara yang pertama dengan yang kedua. Ini konsekuensi. Jadi mohon maaf, kalau kita punya istri lebih dari satu, saat kita bercampur dengan yang pertama nggak boleh ngomongin yang kedua. Dan saat kita bercampur dengan yang kedua, jangan juga bicarain yang pertama. Maka nggak boleh menjelekan. Punten memuji salah satu tapi menjelekan yang salah satu lainnya, nggak boleh. Maka dalam bab ini juga udah salah. Kalau kita bilang aku mah lebih nikmat sama kamu dibanding sama dia, nggak boleh. Pada bab ini saja kita tuh perlu punya adab, perlu punya etika. Betul nggak? Kalau sedang dengan yang pertama, kudu fokus dengan yang pertama. Kalau sedang dengan yang kedua, fokus dengan yang kedua. Kalau saat dengan yang pertama, kita malah ngejelekin yang pertama, punten, muji yang kedua, sakit nggak? Sakit. Di mana sakit?
Maka memang tidak mudah. Maka dari awal, ini kenapa temanya ini sih? Saya juga nggak tahu. Saya cuma bawain doang. Oh, Egi. Ini tidak mudah. Maka benar, ilmu menjadi penting, iman menjadi penting. Betul nggak? Karena ternyata memanai adil itu tidak bisa. Minimal cara kita mencintai pasangan kita dengan memujinya, menghargainya. Punten ya, mungkin rasanya beda. Tapi walaupun rasanya beda, jangan menjelekkan dan mengagulkan yang lainnya. Itu bikin sakit. Tetap kita punya hati, dia punya hati, betul? Belajarlah saling menjaga hati. Bukankah itu yang Nabi SAW hadirkan dalam hidupnya? Boleh saya bercerita? Boleh. Satu kali ada kisah. Baginda Nabi itu sedang di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Aisyah lagi masak. Lagi apa? Masak. Lagi masak, nyiapin makanan buat baginda Nabi SAW. Pas Aisyah lagi masak, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh ce, diam aja. Assalamualaikum. Dibuka sama Nabi, Masya Allah. Pas dibuka, yang datang istri Nabi yang lain. Dikisahkan namanya Saudah binti Jamaah. Saudah ini datang ke rumah Nabi sambil bawa makanan. Qadarullah, Saudah ini dikenal kalau masak enak. Karena Saudah lebih senior daripada Aisyah secara usia. Kalau masak enak. Ibu, jadi Aisyah deg-degan gak? Aisyah lagi masak. Yang datang siapa? Saudah. Masakannya enak. Deg-degan gak jadi Aisyah? Singkat cerita, pas Aisyah lagi masak, dibanting penggorengannya. Dibanting. Baginda Nabi kaget. Di dapur ada apa? Kata baginda Nabi, Saudah, saya terima makananmu, terima kasih ya. Tapi ini Aisyah lagi ngambek kayaknya. Saudah pulang lagi, maka Nabi nyemperin Aisyah. Bener, ketika sampai ke dapur berantakan penggorengan. Nabi kemudian nanya, wahai istriku, ya Humairo. Lihat, Nabi tuh kalau manggil Aisyah panggilannya apa? Ya Humairo, yang berpipi kemerah-merahan. Bunda kalau dipanggil sama suami apa? Jadi dipanggil dengan pujian, ya Humairo, yang berpipi kemerah-merahan. Mulai itu Nabi tahu Aisyah lagi ngambek, dipuji. Mulai Nabi nanya, wahai istriku, ada apa ini? Kenapa penggorengannya jatuh ke bawah? Perempuan kalau lagi ngambek jawab apa enggak? Kalau lagi ngambek jawab apa enggak? Aisyah cuma bilang gini, kenapa? Apa kata Aisyah? Enggak, aku pengen pulang ke rumah ayahku. Jadi kalau bahasa kita begitu. Kata Nabi, kenapa? Enggak, aku pengen pulang. Nabi tahu Aisyah cemburu. Maka saat Aisyah cemburu, Nabi enggak ngekang, enggak marah. Apa kata Nabi? Oh, mau pulang? Ya udah, mau dianterin sama aku enggak pulangnya? Mungkin kalau suami ibu pulang aja. Ngapain? Mungkin kita begitu. Tapi ini enggak. Mau dianterin? Ya udah, singkat cerita dianterin. Sampai ke rumah, ketemu dengan mertuanya. Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar teh sahabatnya baginda Nabi. Betul enggak? Sekaligus muridnya baginda Nabi. Aisyah pulang ngadu sama bapaknya. Mungkin kalau bahasa kita begini, ayah, tuh suami aku jahat, gitu kali ya. Kalau bahasa kita begitu. Kata Abu Bakar, kan gak mungkin Nabi begitu. Maka saat Aisyah
Kesal, cemburu, ngadu sama ayahnya. Ayahnya bilang, putriku, nggak mungkin baginda Nabi begitu. Iya, tapi aku lagi masak cerita. Curhat anak sama bapak. Tiba-tiba mau ditampar sama Abu Bakar. Pas mau ditampar, dihalangin sama Nabi SAW. Jangan. Aisyah ada di belakang Nabi, gini aja. Kata Nabi, untung ada gua kan. Untung ada saya. Pas lagi mau dipukulin, ditampar, dipegang. Apa kata Nabi? Abu Bakar, tidak ada yang salah dengan putrimu. Kalau dia cemburu, pasti salah aku sebagai suaminya. Yang mungkin tidak bisa menjelaskan rasa adilku kepada dirinya. Kata Aisyah, so sweet ya Allah. Aku punya suami seindah ini hatinya. Saya mau bilang begini ke ibu. Punya hati yang lembut jadi suami itu penting atau tidak? Penting. Maka adilnya seorang suami itu bukan tentang urusan memberi. Tapi adilnya seorang suami tentang menghargai dan menghormati. Betul? Mohon maaf. Mungkin banyak di antara bunda. Hartanya tidak banyak, tapi suami memberikan kenyamanan dalam kehidupan bunda. Dia tidak pernah menghina, dia tidak pernah menjatuhkan. Kalau bicara soft spoken banget kalau anak sekarang mah. Kalau manggil tuh bunda, ibu. Iya, ayah. Coba, mungkin hartanya biasa, tapi solehnya luar biasa. Ibu mau atau tidak? Daripada sebaliknya, mungkin hartanya banyak, pemberiannya banyak, tapi KDRT di rumah tangga, menghina di rumah tangga, menjatuhkan di rumah tangga. Ibu mau tidak? Maka kadang penting kita membahagiakan pasangan, betul? Mungkin bukan dengan materi, tapi dengan hati yang pandai menghargai dan menghormati. Belajarlah sikap adil dari Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Aisyah, Nabi mengatakan masakanmu yang paling enak. Ketika bertemu dengan istri yang lain, masakanmu yang paling enak. Tidak membandingkan antara yang satu dan yang kedua, itu tanda dia berlaku adil. Betul? Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja kembali Budu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak mau bu. Ini ibu ya mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Parung Panjang Bogor. Udah bobo Nina. Udah. Baru bangun. Baru bangun dia ya. Silakan Bu Nina. Saya mau cerita. Boleh. Tentang tausiah tentang poligami. Saya jadi teringat dengan kisah pernikahan adik saya. Jadi gini adik saya itu dimadu oleh suaminya. Yang lebih sakitnya lagi sakit banget dia suaminya itu menikah diam-diam dengan teman dekatnya sendiri. Coba bayangin sesakit apa adik saya itu Susah dibayangin. Susah. Iya. Harus dirasain dah ya. Iya, sakit banget. Harus dirasakan sakitnya. Dan akhirnya adik saya itu bukan tipe cewek yang cuma bisa nangis doang dan diam-diam dia bersifat balas dengan kejahatan. Dia diam-diam dendam. Dendam. Oke. Terus. Dengan kejahatan dia balas dendam ke suaminya dengan madunya itu dengan bersikap oke, gitu ya. Kamu boleh nikah lagi. Tapi kamu jangan ajak istri kedua kamu itu ke rumah. Dan saya nggak mau anak-anak nanti melihat kamu dengan pelakor. Gitu. Oke, kata adiknya Mbak. Dan satu lagi, saya mau istri kedua kamu itu
hidup dari nol. Seperti kamu menikahi saya merintis dari nol. Gitu. Jadi pertanyaan dari saya, sikap seperti itu salah nggak sih adik saya itu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Kamu boleh nikah lagi, asal jangan bawa perempuan itu ke rumah ini. Kamu boleh nikah lagi, jangan nikmati hasil kerja keras kamu yang selama ini kita bangun bersama-sama. Ya. Kamu boleh nikah lagi dari nol. Oke? Ke nol ya. Bagaimana? Apakah sikap dendam karena sakit hatinya itu dicurahkan kepada istri kedua suaminya? Bunda, saya merasakan bagaimana sakitnya jadi istri yang pertama itu. Betul? Dikhianati, diam-diam ditinggal pergi, dalam artian menikah lagi dengan yang lain. Jadi kalau ditanya wajar enggak sifat seperti itu? Wajar. Manusia kecewa, wajar. Tetapi tentu kalau ditanya apakah benar atau tidak, ya pasti tidak benar. Dendam, dengki, benci kepada orang itu enggak boleh. Tapi juga enggak mau nyalahin sikap adik ibu. Pasti kesel. Justru yang ingin salahkan sikap suami adanya ibu. Punten, sebelum dia melangkah untuk menikah lagi, harusnya mulainya dengan proses yang baik. Betul nggak? Kalau awalnya sudah berbohong, maka biasanya kesananya akan sibuk menutupi kebohongan yang lainnya. Betul nggak? Makanya kalau mau nikah lagi, izin, punten, bilang, dan pantesin diri. Betul nggak? Istri yang pertama bahagiain, senengin, cukupin, puasin, tarbiyahin, kasih pendidikannya dulu. Ini bukan langsung main nikah aja. Ini yang pertama belum selesai. Wajar nggak marah? Wajar nggak kecewa? Makanya catat, kepada siapapun yang mungkin engkau diajak menikah oleh laki-laki dan laki-laki itu sudah punya istri, sebaiknya menurut AA, kalaupun mau diterima syarat, temui aku dengan istri pertamamu. Gak jadi, kelar ini mah. Yakin tuh? Iya dong, iya nggak? Bagaimana mungkin bahtera yang begitu luas dan panjang, tapi tiap hari bohong, capek nggak? Capek. Dan izin ya, adil itu bukan hanya tentang suami, tapi istri juga harus adil. Istri yang pertama harus adil. Kalau ternyata suami kita punya istri yang kedua, harus diingetin, sayang, kamu kan nikah dengan yang kedua. Ini hari Selasa nih sayang. Ini hari Selasa. Ini hari Selasa. Harusnya jatah istri yang kedua. Harus. Yang kedua juga kudu adil. Jangan merasa kamu udah jadi suamiku. Dia punya yang pertama. Betul nggak? Kalau kamu maunya semua milik kamu, itunya nggak adil. Marah-marah ada sorangan. Marah-marah ada sorangan. Tararahu. Mana ibu yang tadi protes? Coba di zoom sedikit. Oh beliau ya. Ibu tadi bilang apa katanya? Yang 77 Boro-boro. Boro-boro orang kena sorangan. Adik kumaha orang nu sorangan. Bunda. Maka dalam urusan adil ini bukan hanya suami, betul? Semuanya harus adil. Tapi poinnya AA, jangan pernah mengundang seseorang hadir di kapal kita sebelum kita benahi kapal kita yang lama.
Betul? Jangan pernah mengundang orang baru hadir sebelum kita berbenah dengan orang yang lama tinggal bersama dengan kita. Betul? Khawatirnya bukan membawa kemaslahatan, tapi malah mendatangkan keburukan. Bersabarlah dengan setiap apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena cinta itu bukan angka yang ketika ditambah atau dikurang lantas berkurang. Tapi cinta itu nilai yang justru ketika ditambah harusnya dia bertambah. Setuju? Maka tidak ada istilah perbandingan yang pertama dengan yang kedua. Selama keduanya bisa kita jalani dengan kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Tuh Bu ya. Jadi ternyata istri juga harus adil kepada suami. Benar-benar orang kayak serangan. Iya, mau berbuat adil bagaimana, saya juga sendiri gitu, kata gitu. Iya. Benar-benar orang kayak serangan. Oke. Jadi ternyata Iya. beliau itu bunda berdiskusi sendiri kan? Iya. Sendiri. Jadi beliau jawab, adil gimana? Orangnya sorangan. Curhat sendiri. Mau jalanin nasihat AA. Iya. Bagaimana cara jalanin? Orang kayak sorangan. Yang lucu, yang lain ngomongin poligami, dia sendiri ngapain ngomongin poligami? Orang kayak sorangan. Jadi kalau kata beliau nggak relate dengan kehidupan dia. Iya. Semoga. Tapi paling tidak ada nasihat-nasihat yang bisa diambil ya dari ibu ya. Kalau kita sendiri juga. Iya. Oke, baik. Siapa tahu pertanyaan kedua nanti. Ya. Silakan ibu tadi ya. Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah dari Majelis Taklim Al-Ajhariyah 57 Sukatani Cikarang. Cikarang, tepuk tangan buat orang Cikarang. Curhat dong, Boleh dong. Di sini bukan saya mau membuka masalah rumah tangga saya, tapi sedikit ingin merasa lebih plong aja. Oke. Saya di sini sebagai istri kedua. Kamu kedua. Tapi Abdu, sebelum ada yang menghujat ya, saya ingin menerangkan dahulu bahwa Iya. pernikahan saya itu bukan merebut suami orang. Bagus Bu. Ini harus contoh Namun nih. pernikahan saya ini karena perjodohan orang tua. Dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah dikarunia anak laki-laki Alhamdulillah. yang sangat ganteng sekali. Kayak bapaknya lah. Oh, iya benar. Alhamdulillah. Ya, kayak saya Bu. Iya. Yang sekarang sudah berumur 3 tahun. Ya, banyak orang bilang ya Bu ya katanya jadi istri kedua itu pasti disayang sama suaminya. Karena katanya kalau suami menikah lagi itu berarti dia sudah tidak nyaman dengan istri pertama atau sudah mati rasa. Namun berbeda dengan saya. Wah, ini bagus nih. Contoh nih, bagus kayaknya nih ya. Berbeda dengan saya yang hanya si suami ini meskipun menikah dengan saya sudah lama tapi Kayak baru. masih berbedalah dengan istri yang pertama. Contohnya seperti ini, dengan istri yang pertama itu dia selalu mengajak quality time bersama anaknya. Quality time ya. Sedangkan saya dan anak saya tidak. Bahkan untuk memberikan hadiah pun hadiah ulang tahun ke istri pertamanya selalu memberi. Ke ibu? Sedangkan saya hanya cincin perkawinan itu pun. Sampai sekarang masih cincin Sampai perkawinan? sekarang hanya cincin perkawinan selama kami menikah 4 tahun. Ibu masih mending, orang kayak sorangan. Terus. Ya. Namun memang saya sebagai wanita ya merasa gimana. Bahkan dalam memadu kasih pun beliau masih menyebut nama istri pertamanya itu. Aduh, kan tadi udah nasihatin ya. Tentunya di sini saya banyak merasakan cemburu sosial ya.
Oke. Karena dari segi hadiah, diajak quality time segala macam saya tidak Artinya pernah. ibu merasakan ketidakadilan Betul. dari suami ibu. Betul. Padahal saya yang bisa memberikan anak laki-laki kepada beliau. Sedangkan si istri pertama itu memberikan anak dua-duanya perempuan. Cocok berarti ibu, udah ada lengkap berarti. Dari ibu laki-laki, dari yang pertama perempuan. Dan saya juga sering mengeluh kepada suami untuk soal ini. Namun suami menjawab, dia bilang katanya butuh waktu untuk menerima, mempunyai perasaan kepada saya. Sedangkan saya sudah 4 tahun loh berumah tangga. Selama ini apa gitu? Yang jadi pertanyaan di sini, apakah saya harus meneruskan rumah tangga yang seperti ini? Waduh. Yang setidaknya rumah tangga ini memang 40% saya tidak nyaman, dan 60% itu memang cemburu sosial saya. Bulanan masih bulanan. Alhamdulillah. Udah bulan masih mah. Yang kedua, apakah saya harus mundur dari rumah tangga ini? Mohon pencerahannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ini keadaannya disebut dengan pergi sulit bertahan sakit. Pergi sulit bertahan sakit. Kalau Bunda sedang dihadapkan pada satu keadaan yang mengharuskan kita dilema dalam memilih, maka ada beberapa langkah yang bisa Bunda lakukan agar Bunda bisa diarahkan mendapatkan pilihan yang terbaik. Yang pertama, sikapnya adalah istikharah. Apa? Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat istikharah, atau sholat tahajud, atau sholat sunnah untuk meminta petunjuk kepada Allah, pilihan mana yang terbaik. Agar pilihan itu bukan datang dari nafsu kita, agar pilihan itu datang nanti dari Allah. Yang pada akhirnya kalau pilihannya bersama terus, ibu lebih kuat. Dan kalaupun ibu harus berpisah, ibu pun akan kuat. Betul? Yang kedua, istisyarah, bermusyawarah. Ibu nanya sama AA sebagai guru, nanya sama orang tua, nanya sama sahabat, nanya sama orang yang sudah punya pengalaman. Boleh tidak? Istisyarah, minta pendapat. Baru yang ketiga, istifta. Apa? Istifta itu minta fatwa terhadap hati. Bunda, mata hatinya mengarah kemana? Kan kita semua punya mata hati ya. Yang hati ini lebih condong bertahan. Yang kata hati, berpisah aja. Karena pada akhirnya yang menjalani itu kita. Dan saya termasuk orang yang selalu memilih hidup kita harus bahagia. Jangan merawat sakit hati. Kalau Bunda udah tahu ini keadaan sungguh menyakitkan, ngapain bertahan? Betul nggak? Kalau kondisinya sulit, nggak bisa diperbaiki, Bunda udah ngomong sama suami, aku tuh begini, tapi nggak ada perubahan. Makin hari malah makin sakit hati, makin hari makin nggak ada berubah, makin hari makin runyam. Menurut Ama, ibu masih punya hati dan hidup bahagia ke depan. Betul? Tinggalkan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Asik. Betul? Terlalu berharga hati ini untuk terus diisi dengan sakit hati. Betul? Kadang dalam hidup kita harus melepas rasa sakit agar nanti Allah mengisi dengan rasa manis yang pernah ada di hati kita. Bunda pilih yang terbaik. Mau bertahan, Bunda sabar. Tapi kalau Bunda pergi juga jangan khawatir. Bahagia bukan hanya tentang dia yang pernah menyakiti kita. Betul? Bunda harus bahagia, betul? Pulang dari sini lepaskan semua yang toksik,
Siapkan ruang buat yang asik. Jangan lupa tersenyum. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Baik. Gimana Ibu Siti Jubaidah ya? Alhamdulillah ya, lega ya. Lega. Keputusan ada di tangan Ibu. Fatwa di hati Ibu ya. Ketetapan ada di hati Ibu. Semoga menemukan yang terbaik. Amin, 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 amin. Baik. Dan kalau gitu langsung saja. Terima kasih sudah memberikan tausiah yang luar biasa untuk para jamaah. Langsung saja kita akhiri tausiah ini dengan berdoa. Baik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan, dan semoga kita semua makin disayang sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi hidup kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang mendatangkan kebaikan. Ya Allah, perbaiki keadaan rumah tangga kami. Rukunkan rumah tangga kami. Ya Allah, ya Rabbana, seberat apapun ujian kami mohon ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk bisa melewati semua beratnya ujian yang kami hadapi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.